Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Dewi Chandrawulan dengan NIM 211101040007. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah si Kancil dan Pak Tani. Suatu hari, Kancil berjalan jauh hingga ia sampai di pinggir hutan. Tanpa ia sadari, ia telah memasuki sebuah ladang milik seorang manusia. Namun, begitu ia tahu bahwa ladang itu adalah ladang mentimun, si Kancil pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Aduh, gawat nih, sepertinya aku sudah berada di ladang manusia. Wah, ini ladang mentimun. Mungkin aku bisa berkeliling dan melihat beberapa mentimun terlebih dahulu, ucap Kancil penuh semangat. Kancil tidak bisa menahan keinginannya untuk mencicipi mentimun itu. Aku hanya ingin memakan beberapa buah saja kok. Buah mentimun itu sungguh lezat dan terasa segar, gumam Kancil sambil memakan buah mentimun di ladang. Tanpa ia sadari, si Kancil telah menghabiskan banyak sekali buah mentimun. Pada sore harinya, Pak Tani si pemilik ladang tersebut datang. Pak Tani pun langsung marah-marah ketika melihat ladangnya yang berantakan. Kenapa kebunku jadi berantakan dan mentimunku habis tidak tersisa? Siapa yang telah berbuat seperti ini? Tanya Pak Tani dengan penuh amarah. Hari berikutnya, ternyata si Kancil datang kembali ke ladang mentimun dan bermaksud meminta maaf kepada Pak Tani. Begitu sampai di ladang, Kancil segera menghampiri orang-orangan sawah. Kancil mengira bahwa itu adalah Pak Tani. Pak Tani, sebenarnya saya yang kemarin telah menghabiskan semua mentimun di ladang. Untuk itu, saya ingin meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya, ujar si Kancil. Namun, Pak Tani diam saja. Karena penasaran, Kancil lantas mengangkat kaki depannya dan menyentuh Pak Tani. Kemudian Kancil terkejut. Aduh, kenapa ini lengket sekali? Sepertinya aku telah dijebak, ucap Kancil. Rupanya yang disentuh oleh Kancil bukanlah Pak Tani sungguhan. Itu hanya orang-orangan sawah yang telah dilumuri getah karet. Kaki depan Kancil pun lengket dan tidak bisa lepas dari tubuh orang-orangan sawah. Tolong, tolong, siapapun tolong, lepaskan aku. Kancil berteriak meminta tolong sambil berusaha melepaskan diri. Tidak lama kemudian, Pak Tani sang pemilik ladang datang untuk menangkap Kancil. Akhirnya ketangkap juga si Kancil. Dasar pencuri yang rakus, ucap Pak Tani. Ampun Pak Tani, tolong lepaskan aku, minta si Kancil. Pak Tani membawa Kancil pulang ke rumah dan mengurungnya. Pak Tani tidak ingin ladang mentimunnya hancur karena ulah si Kancil. Hei Kancil, kau akan kukurung di sini sampai panen mentimunmu selesai. Aku tidak ingin kamu mencuri semua mentimunku lagi, ujar Pak Tani penuh kejengkelan. Kancil merasa sungguh kesal karena ia tidak bisa membedakan antara Pak Tani dan orang-orangan sawah. Aku ceroboh sekali. Sekarang jadi dikurungkan di sini. Bagaimana ya agar aku bisa keluar? Pikir Kancil.
bagus, ucap Kancil sambil tersenyum puas. Kancil berbicara dengan anjing penjaga milik Pak Tani. "Sobat, tahukah kamu mengapa aku dikurung di sini?" tanya Kancil. "Itu karena kau sudah mencuri mentimun Pak Tani," jawab anjing. "Kamu salah. Sebenarnya Pak Tani tengah mengadakan pesta dan di sana ada banyak sekali daging panggang. Apakah kamu mau?" tanya Kancil lagi ke anjing. Anjing kemudian merasa tergoda dan berpikir bahwa Pak Tani sedang mengadakan pesta. Kancil lantas terus saja berkata, "Sayangnya Pak Tani tidak mengajakmu. Jika kamu mau, kamu boleh menggantikan tempatku, sebab aku tidak suka daging," ucap Kancil. Anjing milik Pak Tani pun terperdaya oleh bujukan Kancil. Ia membuka kandang dan mempersilahkan Kancil keluar. Lalu anjing masuk ke dalam kandang. Begitu ia berada di dalam, Kancil segera mengunci pintu kandang. "Maafkan aku sobat, aku telah berbohong kepadamu. Sampaikan juga maafku pada Pak Tani ya," ujar Kancil. "Apa? Kau telah menipuku?" ucap anjing penuh kekesalan. Kancil pun pergi dari rumah Pak Tani dan meninggalkan si anjing yang terus saja menggonggong dengan galak di dalam kandang. Jadi anak-anak, dari kisah Kancil dan Pak Tani ini, jangan pernah mengambil apapun milik orang. Jangan pernah mengambil apapun milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu. Karena mencuri bukanlah hal yang baik. Seseorang tidak boleh mengambil kepunyaan orang lain begitu